dan 3 PP. Kalau diberikan LKP, lembaran kerja peserta didik, ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Kelompok C itu soalnya hot. Kalau ini biasa, ini masih standar. Nah, Bapak Ibu? Bisa? Belum paham? Bapak Ibu harus melaksanakannya. Mulai dari sekarang, berproyeksi. Iya, berproyeksi soal kemampuan anak tadi. Nanti saya putarkan videonya, ini masih belum. Bagaimana pelaksanaan berproyeksi itu. Jadi siswa itu di kelompok. Kenapa? Itu Ibu pertanyaan, kelompok A ini berada di depan supaya kita mudah mengawasinya. Ya kan? Ini kebutuhan khusus. Dia perlu bimbingan kita, perlu pendekatan dengan kita, perlu tanya jawab, sharing dengan kita. Kalau ini masih bisa diskusi dengan temannya. Kalau yang di belakang itu sudah bisa mandiri. Kasih soal dikerjakannya. Itu nilainya sudah 989. Kalau ini bisa 80. Kalau ini sudah standar. Mencapai target aja sudah 70. Paham Bapak Ibu? Nah, silakan. Terima kasih Pak. Kalau pembelajaran di awal itu kita akan memberikannya materinya masih sama. Mereka dikatakan belum dapat materi itu. Lalu kita langsung membagi mereka begitu. Atau pada pelajaran berikutnya. Karena nih mereka ini masih sama-sama mendapat materi ini nih. Karena sebelumnya belum ada nih. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu sama Bapak Ibu nih. Jawabannya tepat sekali. Di sini yang diperlukan kalau kita sebelum masuk belajar mengajar di kelas itu, materi-materi itu sudah kita sampaikan, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Hard copy besok kita belajar mengenai alat pengukuran. Ini bukunya kurikulum merdeka. Siswa kelas 10 atau kurikulum merdeka. Tapi kalau untuk depresiasi itu semuanya. Makanya oleh pemerintah sekarang kan ada IKM 1 ya Bapak Ibu, berubah belajar. IKM 2 berubah mandiri berubah. Oke. Kemudian lagi IKM 3 ya, mandiri berbagi. Jadi mana yang sekolah berbagi? Sekolah yang berbagi adalah sekolah penggerak. Nah, mana sekolahnya? Itu ada angkatan 1, angkatan 2 sampai angkatan 3. Itu akan berbagi kepada sekolah
sekolah yang ada di KM ini. Jadi saya sedang melaksanakan tugas saya untuk berbagi kepada kawan-kawan yang ada di SMA 2. Nah, itu sekedar untuk mengingatkan aja Bapak Ibu. Motivasi ya Pak. Iya, motivasi. Ini nanti nilai rapor anaknya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini halaman pertama untuk proyek 1, ya kan? Ini proyek 4 ini. Nah, ini proyek 1 muncul rapor anak seperti ini. Nah, ini dimasuk dalam rapor. Kemudian ini proyek 2 masuk dalam rapor. Nah, ini begitu. Jadi satu semester. Oke Bro, jelas ya? Oke, kita masuk lagi ini. Ya, kita masuk untuk modul lagi. Ini modul. Oke Bro, ini kita masuk mengenai RPP Bro. Nah, RPP ini perlu saya sampaikan juga kepada kawan-kawan. Ini kita lihat pendahuluan RPP itu perlu. Pendahuluannya mana? Mengkomunikasikan, mendiskusikan kelas. Perlu nggak sebelum kita mengajar mendiskusikan kelas? Perlu. Kenapa? Ada TP kita mengajar misalnya diskusi, ya kan? Ada TP-nya untuk melakukan mengajar itu boleh di luar juga boleh, di bawah pohon, di pustaka. Kita Pak, saya mengangkat literasi di pustaka, ya kan? Pak, di pustaka. Kami pustaka Pak, insya Allah ada jadwalnya itu masing-masing guru mapel untuk belajar di pustaka. Iya nggak apa-apa, mantap semangat orang. Jadi kita harus berbuat seperti itu Bapak Ibu. Kerja itu jangan dongkol juga, momen juga. Tahu? Ikhlas. Kalau udah momen Bu, melaksanakan beban pikirannya banyak. Penuh ini pikirannya. Tapi kalau laksanakan, alhamdulillah saya sehat hari ini. Ya kan? Alhamdulillah saya bisa melaksanakannya. Proses. Jadi dalam kurikulum K3, kurikulum Merdeka tidak terpisah-pisah, tapi menjadi satu. Nilai boleh masuk nilai praktek, boleh masuk nilai pengetahuan, tapi dia akan menjadi nilai formatif masing-masing. Jelas Bu? Nah, kalau kurikulum K13 bisa-bisa. Pak, saya di semester ini nilai praktek semuanya. Itulah menjadi nilai rapor. Jelas Bu? Nah, saya semester ini konsep aja. Itulah nilai rapor. Kan tidak terpisah dan tidak tergantikan. Oke? Kepada Bapak Ibu, ini refleksi saya lakukan kepada Bapak Ibu. Saya minta kepada kawan-kawan, ada 4 orang memberikan narasi. Pertama, proses pembelajaran ini yang akan dilakukan untuk kedepannya. Apa lanjutannya? Kemudian maksudnya kalau kita lakukan proses seperti ini, Pak, saya maunya begini. Apalagi? Atau dipertanyakan seperti ini aja. Oke Bu, silakan. Sama waktu pelaksanaan kita ikhlas. Oke Bu, kita mulai. Berdiri. Iya boleh. Berdiri Bu, ngadap ke sini Bu. Ngadap sana juga. Ngadap sini kayaknya. Terima kasih waktu yang berikan kepada saya. Saya ngambil kesimpulan dari proses pembelajaran kita 3 hari ini, banyak ilmu yang saya dapatkan yang semula mungkin masih banyak kesalahan. Terutama contohnya membagi kelompok. Masih kemarin membagi kelompok tuh masih ketika 13 dicampur aja anak yang pintar dengan yang kelas bawah. Sekarang berarti saya sudah tahu berarti anak tuh harus dikelompokkan 3 kelompok, yang pintar, yang sedang, dan yang bawah. Kemudian mengenai proses proyek, mengenai proyek P5, yang mengenai P5 berarti kita masuk 3, ada koordinator, kemudian ada pembina. Salah satu wali kelasnya harus masuk. Kalau misalnya sebelum 1 dia wali kelas, berarti dia harus masuk ke lokalnya.
Berikutnya mengenai penilaian asesmennya, mungkin asesmennya ada yang sumatif, ada yang asesmennya mungkin bisa kita pilih, misalnya asesmen formatif bisa salah satu bisa kita pilih, boleh lembar observasi atau mungkin penilaian lembaran diskusi. Kemudian untuk asesmen sumatifnya bisa tertulis atau bisa bentuknya post test atau quiz. Kemudian bisa juga soal latihan. Kemudian mengenai remedial, mungkin bisa kita mengadakan remedial untuk anak yang nilainya 50 ke bawah. Jadi intinya kita tujuan utamanya untuk kurikulum mereka ini anak sudah mencapai proses. Yang utama, yang patokan kita anak yang di bawah, apakah dia sudah mencapai proses. Berarti kita sudah sukses. Mereka ini anak sudah mencapai proses. Yang utama, yang patokan kita anak yang di bawah, apakah dia sudah mencapai proses. Berarti kita sudah sukses mengajar kalau yang di bawah sudah berhasil, walaupun dengan soal yang mudah. Itu intinya. Kemudian mengenai nilai penilaian rapor yang terakhir tadi yang Bapak bahas, mungkin kalau pada K13 dipisah nilainya ada keterampilan, ada nilai kognitif. Sekarang sudah disatukan. Jadi boleh kita lepas melakukan, sekarang kita mau nilai kognitif aja dulu boleh, semester berikutnya kita nilai keterampilan, mungkin nilainya sama aja semua sekarang. Kemudian nilainya, poinnya dilaporkan juga disamaratakan untuk perhitungan angkanya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Jadi intinya saya banyak dapat ilmu dari 3 hari yang Bapak berikan. Kalau kemarin masih banyak yang ngampang, belum terperinci. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan pengarahan selama 3 hari ini. Tepuk tangan untuk kawan semua. Terima kasih. Bu Irmayati. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak narasumber, juga kepada pihak sekolah yang telah mengadakan workshop seperti ini. Jelas bagi kami guru ini sangat bermanfaat. Selain kami juga mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru selama dari hari Jumat sampai hari Ahad ini. Kami juga semacam bahasanya gini, mendapatkan pencerahan gitu ya, pengalaman yang baru yang sangat berguna nantinya untuk akan kami terapkan di kelas ini ya, terutama untuk kurikulum merdeka. Kemudian untuk saran ya Pak ya, saran atau apa ini Pak, di dalam keadaan workshop ini ya mungkin ke depan mungkin ada kita lebih adakan lagi yang seperti ini dan lebih banyak game-gamenya supaya mungkin untuk tidak mengantuk ya para peserta. Kemudian ada hal yang penting menurut saya Bapak Ibu, ini juga mungkin ditujukan nanti kepada kurikulum rumah sekolah. Setelah acara workshop ini mungkin kita ada refleksi lagi atau kita coba ulang kembali apakah hasil dari workshop ini bisa kita implementasikan kembali atau tidak gitu. Karena mungkin tidak semua daripada anggota atau peserta workshop yang benar-benar mengikuti. Jadi kita dengan bersama-sama nanti, contoh saya tadi ada yang ketinggalan, jadi bisa bertanya kembali gitu. Ini harapan kami setelah ada workshop ini mungkin ada semacam refleksi lagi yang diadakan oleh sekolah mungkin di pihak kurikulum. Itu aja harapan saya. Dan yang jelas terima kasih kepada semua pihak dan terima kasih kepada Bapak narasumber yang luar biasa telah memberikan ilmu dan share ilmu kepada kami, membuat para guru lebih semangat lagi, lebih lebih terfokus, lebih bagus lagi dalam mengajar dan mendidik anak bangsa.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Tepuk tangan semuanya untuk kawan kita. Tinggal lagi satu orang lagi yang Selama mengikuti kegiatan workshop ini, saya rasa pendapat saya sama dengan teman-teman semuanya. Sebenarnya ini bukan workshop yang pertama bagi kami tentang IKM, tapi pada kesempatan ini rasanya apa yang kami dapatkan semakin jelas sama kami. Terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran, satu paradigmanya begitu ya Pak ya, karena masih banyak kami ini yang belum bisa menerima kan gitu ya paradigma baru, karena masih terbawa zaman-zaman dulu gitu ya Pak ya. Tapi dengan ke depan ini semakin banyaknya kami dapat ilmu tentang implementasi IKM ini, maka kami rasanya semakin mantap ingin memperbaiki diri. Kemudian terkait dengan assessment sesuai dengan tema kita, maka akan kami mendapat lebih jelas tentang assessment di IKM ini. Jadi apa yang harus kami lakukan, kemudian tekniknya seperti apa begitu, bagaimana kami harus bersikap terhadap anak gitu dan siswa. Nah itu menjadi sesuatu yang pencerahan bagi kami. Tentu harapannya ke depannya akan ada lagi ilmu-ilmu yang bisa kami dapatkan dari narasumber terkait dengan untuk meningkatkan kompetensi kami dan memperbaiki diri dalam kami menjalankan tugas ke depannya. Begitu Pak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga kita bisa menambah ilmu untuk lebih dalam lagi tentang kurikulum ini. Gitu. Terima kasih. tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3